Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-18. Lelaki tampan penolong sang istri. Warung makan ini tutup pukul 8 malam. Kalau kamu menginap di sini bagaimana? Kebetulan belakang warung ini, rumah saya. Ada kamar kosong juga. Kamu mau? Elsa berpikir terlebih dulu. Kalau menginap, dia akan jarang sekali bertemu dengan ibunya. Pagi sekolah, dan bekerja setelah pulang sekolah sampai malam. Namun, kalau harus pulang itu tidak mungkin. Jarak SMU lebih dekat dengan warung makan itu. Aku akan izin ibuku dulu. Nanti besok aku kesini lagi ya, Bei. Retno mengangguk. Rasa lapar ditahannya hingga sampai rumah. Elsa tidak lagi memikirkan makan, yang dipikirkannya adalah sang ibu mau mengizinkan dia bekerja untuk biaya sekolah. Sesampainya di rumah, Elsa bersabar menunggu sang ibu pulang dari rumah juragan Didi. Hingga yang ditunggu akhirnya datang. Elsa langsung mengutarakan niatnya untuk bekerja, sekaligus memberitahu Ina tentang kejadian di rumah Anto. Ada rasa perih di hati Ina mendengar apa yang sudah dilakukan Anto dan Ria kepada sang putri. Kamu yakin bisa melakukannya? Tanya Ina tanpa menatap wajah putrinya itu. Elsa mengangguk cepat. Aku ingin melanjutkan sekolah, Bu. Tapi, mungkin aku akan jarang di rumah. Karena harus menginap di sana. Itu terserah kamu saja. Nanti, ibu akan tambahkan uang untuk tambahan biaya sekolahmu. Tapi tidak banyak. Hati Elsa merasa bahagia. Meskipun, setelah bekerja, dia akan jarang bertemu dengan sang ibu. Setelah masuk SMU, Elsa lebih rajin lagi belajar. Terkadang sambil menjaga warung makan dan tidak ada cucian kotor atau tidak ada pembeli, dia biasa mengisi waktu itu untuk membaca buku atau mengerjakan tugas sekolah. Dengan kegigihannya itu, dia bisa mendapat beasiswa karena menjadi juara umum. Uang dari hasil bekerja, sebagian bisa dikumpulkannya. Sedangkan uang dari ibunya, dia kembalikan. Biar saja uang itu disimpan atau untuk keperluan sang ibu. Namun, Ina menolak. Simpan saja uangnya. Mungkin, suatu saat kamu akan membutuhkannya. Di lubuk hatinya, Ina tidak ingin Elsa kekurangan. Meskipun Ina hanya bisa memberi uang yang tidak banyak. Retno bersikap begitu baik kepada Elsa. Retno pun tahu masalah keluarga Elsa, hingga dia merasa kasihan. Elsa merasakan mendapat kasih sayang dari Retno. Usia Retno seumuran dengan Ina. Terkadang, Elsa pun mengajari Erika dan Fitri, putrinya Retno, ketika mereka kesulitan dalam belajar. Elsa merasa memiliki keluarga baru, meskipun tidak sedarah. Semangatnya pun terus bangkit, meskipun terkadang hatinya terasa nyeri bila teringat sikap kedua orang tuanya dan perceraian di antara keduanya. Dari Retno pula, Elsa belajar tentang kesabaran menghadapi masalah. Setiap manusia akan mendapatkan ujian yang sesuai kemampuannya. Allah tidak akan memberi ujian kepada hambanya melebihi batas kemampuan hambanya. Bibi yakin, Elsa itu gadis yang kuat. Elsa bisa melewati setiap ujian dalam hidup ini. Retno tersenyum kepada Elsa saat sore itu. Semoga aku bisa melewati setiap ujian hidup ya, Bei. Elsa tersenyum. Aku sangat bersyukur bisa bertemu dengan orang sebaik Bei Retno. Amin. Insya Allah kamu kuat. Elsa menarik nafas panjang, bahu Elsa berguncang. Air matanya mengalir begitu deras. Mengingat perjuangan dan masa lalunya yang begitu pahit dan kelam. Apakah aku akan kuat menghadapi ujian ini? Tanya Elsa dalam hati. Kesendirian Elsa menarik seorang lelaki mengenakan kaos pendek hitam dan celana jin yang terdapat robekan di lutut. Rambutnya sebahu dan sedikit berantakan. Tubuhnya tinggi dan sedikit berotot. Hati lelaki itu begitu senang seperti singa yang melihat calon mangsa. Lelaki itu bernama Tono. Perlahan, Tono mendekati Elsa. Hei cantik. Sendirian saja, goda Tono seraya mencolek lengan kanan Elsa. Elsa terkesiap dengan sikap Tono. Mau apa kamu? Tono duduk di samping Elsa. Lalu, Elsa berdiri dan melangkah ke kiri. Sepertinya lagi sedih. Sini abang temenin. Tono tersenyum. Maaf, saya tidak tertarik.
Elsa mencoba pergi, tapi Tono lebih dulu menarik tangan kiri Elsa. Lepaskan! Elsa mencoba melepaskan cengkeraman tangan Tono yang semakin kuat. Bagaimana bisa aku membiarkan wanita secantik kamu pergi? Tono tertawa senang. Tolong! Elsa terus berusaha melepaskan cengkeraman itu. Di saat yang tepat, seorang lelaki melihat kejadian itu. Lelaki bertubuh tegap dan tinggi itu segera berlari menghampiri Elsa dan Tono. Lepaskan dia, suruh lelaki tampan itu. Kemarahan begitu tersorot dari kedua matanya. Jangan sok jagoan lu. Lelaki itu melepas kancing lengan kemejanya. Lalu, menggulungnya hampir sesiku. Mau apa lu? Tono tersenyum kecut kepada lelaki itu. Lelaki itu mendekati Tono, lalu tanpa basa-basi langsung melayangkan pukulan ke rahang Tono. Tono langsung melepaskan Elsa. Tono tidak terima dengan pukulan lelaki itu. Kemarahan begitu jelas tersorot dari mata Tono. Menjauhlah, suruh lelaki itu kepada Elsa. Elsa pun menjauh. Hati Elsa semakin merasa khawatir bila Tono nanti berbuat kejam kepada lelaki itu. Tono berdiri menghadap lelaki itu. Kaki kanannya maju dan tangan kanannya akan melayangkan pukulan kepada lelaki itu. Namun, lelaki itu dengan tangkas melakukan tangkisan luar dengan tangan kanannya. Lalu, tangan kiri lelaki itu menuju leher Tono dan kaki kirinya menendang kaki kanan Tono, bagian belakang pergelangan kaki, begitu keras. Gerakan lelaki itu begitu cepat, hingga Tono langsung jatuh. Tanpa menunggu lama, lelaki itu melayangkan pukulan ke hidung dan rahang Tono cukup keras. Darah segar keluar dari hidung Tono. Saat lelaki itu akan melayangkan pukulan lagi, Tono langsung meminta ampun. Ampun, Bang. Tono merintih kesakitan. Jangan pernah melakukan hal bodoh lagi. Lelaki itu menendang kaki Tono begitu keras. Iya, Bang. Cepat pergi dari sini. Kecuali, kamu sudah bosan berada di dunia ini. Lelaki itu berkata penuh penekanan. Tono berusaha berdiri, lalu segera pergi dari sana. Lelaki itu melihat Elsa yang berdiri di dekat sebuah pohon. Lalu, berjalan mendekat. Apakah kamu baik-baik saja? Elsa menghapus air matanya. Lalu, mengangguk cepat. Tatapan mereka beradu. Semilir angin membelai keduanya. Hingga beberapa saat kemudian, keduanya tersadar. Lalu, mengalihkan pandangan. Pulanglah. Tidak baik bagi wanita seorang diri di sini. Apalagi, ini sudah malam. Terima kasih sudah menolong saya. Lelaki itu mengangguk. Apakah kamu membawa kendaraan? Elsa mengangguk. Saya membawa mobil. Hati-hati. Elsa membalikkan badan. Lalu, berjalan dengan rasa yang masih tidak percaya dengan kejadian sebelumnya. Lelaki itu terus memandang Elsa, hingga wanita itu masuk ke mobilnya. Hingga mobil Elsa melaju dan tidak terlihat lagi olehnya. Semoga dia baik-baik saja, harap lelaki itu. Pagi ini Elsa memilih cuti bekerja. Karena Elsa mengalami demam. Ida sudah menyiapkan sarapan berupa bubur ayam. Namun, Elsa hanya makan sedikit. Edwin sudah menelepon seorang dokter untuk datang ke rumah. Namun, sang dokter belum juga datang. Nanti kalau dokter Rini sudah memeriksa Elsa, beritahu saya ya, B. Saya harus segera bekerja. Baik, Pak. Nanti kabari saya juga kalau Elsa tidak lekas membaik ya, B. Pinta Edwin saat akan melangkah keluar menuju mobilnya. Baik, Pak. Ida berkata seraya mengangguk. Nanti saya akan mengabari Pak Edwin. Setelah 10 menit Edwin pergi dari rumah, Dokter Rini akhirnya datang. Ida mengantar Dokter Rini menuju kamar Elsa. Dokter Rini memeriksa Elsa yang sedang terbaring di kasur yang terbalut spray berwarna coklat susu. Hanya demam biasa. Bu Elsa hanya perlu istirahat dan jangan banyak pikiran ya. Rini tersenyum kepada Elsa. Rini mengambil obat, lalu memberitahu Elsa waktu meminumnya. Semoga lekas sembuh ya, Bu, harap Dokter Rini yang bersiap-siap pergi dari kamar Elsa. Terima kasih ya, Dok. Elsa mengukir senyum. Lalu, Rini keluar diantar oleh Ida. Setelah mengantar Rini, Ida kembali ke kamar Elsa. Saat Ida sampai, Elsa baru selesai minum obat. Bu, apa perlu saya pijitin? Elsa menggeleng.
Tidak perlu, Bei. Nanti juga baikan. Bibi selesaikan saja pekerjaan Bibi, ya. Baik, Bu. Nanti kalau Bu Elsa butuh sesuatu, panggil saya saja, ya. Ida melangkah keluar setelah mendapat anggukan dari Elsa. Pikiran Elsa menuju saat di tepi danau. Elsa tidak tahu apa yang akan terjadi padanya bila tidak ditolong oleh lelaki itu. Tidak kusangka dapat bertemu lagi dengannya. Apalagi, dia datang di saat aku membutuhkan pertolongan. Elsa mengusap sudut matanya. Lalu, Elsa tersenyum kecut, sudahlah. Itu hanya kebetulan. Untuk apa juga aku memikirkannya? Elsa mencoba memejamkan mata. Elsa ingin beristirahat dan berharap setelah bangun tidur, dia sudah membaik. Beberapa menit kemudian, ponsel Elsa bergetar, ada pesan masuk dari Edwin. Diambilnya ponsel di nakas. Lalu, dia segera membuka pesan dari sang suami. Jangan banyak pikiran sayang. Istirahatlah. Aku banyak pikiran juga karena ulahmu, Mas. Tidak ada balasan lagi dari Edwin. Elsa memilih meletakkan ponselnya di nakas. Lalu, kembali memejamkan mata. Sepulang sekolah, Kia menuju kamar orang tuanya. Kia pun membawa mainan dokter-dokteran. Dibukanya pintu kamar, lalu melangkah mendekati ranjang. Mama, masih sakit kepalanya? Kia menatap serius sang ibu. Sudah lebih baik sekarang, sayang. Kia memilih naik ke ranjang, lalu duduk di samping Elsa. Kalau Kia memeriksa Mama boleh gak? Kia merapikan mainan dokter-dokterannya. Lalu, mengambil stetoskop mainan. Boleh. Elsa mengukir senyum. Kia bertindak seperti dokter yang sedang memeriksa pasiennya menggunakan stetoskop. Sepertinya Mama kecapean bekerja. Jadi sakit, tebak Kia yang tatapannya begitu serius kepada sang ibu. Elsa mengernyit. Benarkah, Dokter Kia? Kia mengangguk cepat. Kia mengambil suntikan mainan. Mama mau disuntik? Elsa menggeleng. Tidak. Pasti sakit rasanya. Enggak kok, Mam. Rasanya kayak digigit semut. Elsa dan Kia tertawa. Elsa merasa sang putri begitu lucu. Bukan hanya parasnya, tapi juga perilakunya. Elsa mencubit pelan hidung Kia. Mama tidak percaya rasanya seperti digigit semut. Ya sudah. Dokter Kia gak akan maksa. Kia meletakkan suntikan mainan itu di ranjang. Kia memang cukup beruntung. Di saat sang ibu sakit, dia bisa menemani bahkan bercanda dengan Elsa. Namun, bagaimana dengan Elsa saat masih kecil? Di saat sang ibu sakit, jangankan dapat bercanda, justru dia diusir dari kamar sang ibu. Di saat Elsa dan Edwin dihadapkan dengan badai rumah tangga, Kia bisa menyangka keduanya sedang baik-baik saja. Tidak dilihatnya pertengkaran di antara kedua orang tuanya. Elsa memang tidak ingin apa yang dulu dialaminya, harus dialami oleh anaknya. Cukup, masa lalunya yang begitu pahit. Menjadi anak korban perceraian. Bagi Elsa, anak-anaknya harus tumbuh bahagia. Tanpa terganggu psikologisnya karena badai yang menerpa rumah tangga kedua orang tuanya. Mama udah makan dan minum obat? Sudah tadi siang, sayang. Mama harus makan lagi. Biar cepat sembuh. Kia turun dari ranjang. Mama belum lapar lagi, sayang. Kia mengambil anggur merah yang sudah disediakan Ida di nakas. Ya sudah. Mama makan buah aja, ya. Kia menyuapi Elsa sebuah anggur merah. Elsa dengan senang hati memakan anggur itu. Elsa merasa cukup setelah makan 3 buah anggur merah. Kia memberi Elsa minum. Setelah itu, Kia kembali naik ke ranjang dan tiduran di samping sang ibu setelah meletakkan mainannya ke sebelah kiri. Kia seneng deh, kalau Kia pulang sekolah ada Mama di rumah. Didekapnya sang ibu. Lalu, dikecupnya pipi kiri Elsa. Maafkan Mama ya, kalau selama ini selalu sibuk dengan pekerjaan. Jarang ada waktu sama Kia. Gak apa-apa kok, Mam. Lagian ada Bei Ida yang nemenin Kia. Kia mengeratkan dekapan. Baginya, begitu nyaman bisa mendekap sang ibu saat tubuhnya merasa lelah setelah pulang sekolah. Elsa jadi teringat saat dia baru tahu perselingkuhan Edwin dan Belina. Entah kenapa aku merasa hambar ketika bersamamu. Entah karena kita terlalu sibuk dengan pekerjaan atau apa.
Hingga perlahan rasa itu mulai pudar, Edwin berkata seperti itu. Ponsel Elsa berdering. Elsa tersadar dari lamunannya. Bersambung.